dia bisa jalan di air, dia bisa terbang. Ada yang bisa berjalan di atas, ada yang terbang juga ada. Jika engkau melihat seorang dapat terbang melayang dan berjalan di lautan dengan mengambang, tetapi dilanggarnya batas-batas syariat Allah, maka ia adalah orang yang ditunda, mustajraj, ditunda siksaannya oleh Allah, dan ia adalah pelaku bid'ah. Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan bahwa orang-orang mukmin semuanya wali-wali Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah dan yang paling bertakwa. Jadi orang-orang beriman adalah wali-wali Allah secara umum. Tapi yang perlu diperhatikan bahwasanya orang beriman yang dikatakan wali-wali Allah, dia beriman, kemudian dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian dia melaksanakan yang sunnah-sunnah, kemudian dia istiqomah. Itu yang dikatakan adalah wali-wali Allah. Jadi bukan dikatakan bahwa orang mukmin itu wali-wali Allah kemudian dia sudah pasti ada karamah, tidak. Tapi orang mukmin semua wali oleh Allah. Dengan dasar Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 11, "Dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikianlah karena Allah pelindung bagi orang-orang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Atau orang beriman lah wali-wali Allah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di dalam surah Taubah ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Dan orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Maksudnya menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Wali Allah adalah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Saya ulangi lagi. Wali Allah adalah orang-orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan amal-amal soleh dan lainnya. Jadi antum perhatikan di sini, wali Allah itulah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau dia orang mukmin, kalau umpamanya dia sebagai wali, tapi dia tidak sholat, ada wali nggak sholat, bagaimana dikatakan wali? Wali nggak puasa, bukan wali. Bahkan di Indonesia ini ada wali orang gila. Di Indonesia ini ada wali orang gila. Kata mereka wali majdzub. Kata mereka wali majdzub. Maksudnya majdzub artinya ditarik. Ditarik akalnya oleh Allah karena saking cintanya kepada Allah. Jadi gila dia. Bagaimana ada wali orang gila? Nggak mungkin. Jadi di Indonesia ini banyak, bukan satu di Indonesia ini. Orang datang ke sana sampai nanya kepada orang gila, bagaimana tentang nasib saya? Saya minta tolong, saya sakit ya. Orang gila ini ditanya. Cuma mereka bikin nama dengan nama-nama yang sepertinya bagus. Wali majdzub. Gitu. Dan ada dalam tarekat sufi ada itu disebutkan gitu, tentang adanya nanti wali-wali yang seperti itu. Dan ada memang di Indonesia, didatangi oleh orang banyak, gila gitu. Bahkan sebagian telanjang gitu. Sampai mereka pakaikan sarung segala macam. Nah itu datangi. Ini karena kebodohan. Nggak ada yang nama wali seperti itu. Wali itu orang beriman yang mereka bertakwa, waras. Wali itu
bukan orang gila. Jadi wali adalah orang-orang yang beriman, yang dia melaksanakan perintah Allah. Gimana orang gila? Orang gila kan diangkat kolam, nggak ada kewajiban, nggak sholat, nggak puasa, tapi dibilang wali. Dalam Islam nggak ada itu, tapi di Indonesia ada, dan orang datang ke sana dibilang wali majdzub. Ini nggak ada, dalam Islam tidak ada ini. Ini semuanya bualan daripada orang-orang torekot ini, yang mereka mengangkat orang seperti ini. Yang harus kita pahami bahwa tujuan dari orang-orang di belakang ini merusak agama Islam, karena mereka tidak melaksanakan ibadah sholat dan dibanggakan. Oh, Syekh ini punya karomah, Habib ini punya karomah, Kiai ini punya karomah. Padahal itu semua keluar biasaan karena dukun, karena sihir, bukan karena karomah. Di Indonesia banyak yang seperti ini, dukun, dan itu dibanggakan. Dalam Islam nggak ada. Dan cerita-cerita yang disampaikan kepada murid-muridnya, yang sampai kepada kita, semua cerita bohong. Maka dikatakan apa? Khurafat, cerita bohong. Dia bisa jalan di air, dia bisa terbang, nggak boleh dipercaya. Itu semuanya bohong. Dan nanti akan ada itu di bab selanjutnya, nanti akan ada tentang hakikat dan syariat, seperti disebutkan. Antum lihat di halaman 425. Kata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah, wafat tahun 264 Hijriah, pernah menyatakan, aku berkata kepada Imam Syafi'i, aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'ad mengatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menganggapnya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalannya dengan Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ucapan itu kurang. Artinya nggak salah, ucapan itu benar, nggak salah, cuma kurang. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, jangan kalian menganggap dia sebagai wali sebelum kalian mengukur amalannya dengan Quran dan Sunnah. Tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Ada yang bisa berjalan di atas, ada yang terbang juga ada, tapi dibawa oleh siapa? Oleh setan, dibawa oleh setan. Maka dikatakan di sini dalam syairnya, idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif ala hududi syara' fa innahu mustajrajun wa bid'iyyun. Jika engkau melihat seorang dapat terbang melayang dan berjalan di lautan dengan mengambang, tetapi dilanggarnya batas-batas syariat Allah, maka ia adalah orang yang ditunda, mustajraj, ditunda siksaannya oleh Allah, dan ia adalah pelaku bid'ah. Jelas itu. Makanya wali Allah itu adalah orang-orang mukmin yang taat, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian dari perintah Allah yang paling besar apa? Tauhid. Dia wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalau dia masih menyembah kubur, percaya kepada jimat-jimat, ya bukan wali dia dukun. Dia wajib mentauhidkan Allah, dan dia wajib menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian juga dia melaksanakan sunnah Nabi, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, ini ukuran, ini tiang agama. Ukurannya sholat, tiang agama. Karena ini jelas dilihat oleh semua orang. Karena ketika dikatakan orang beriman, harus dibuktikan imannya dengan dia sholat. Sholat bagi laki-laki di mana? Di masjid. Tapi orang-orang yang dibilang wali-wali ini tidak pernah muncul di masjid. Sampai Jumat pun dia tidak muncul. Sampai Jumat itu nggak muncul masjid. Antum bisa buktikan deh, di mana ada wali atau kiai atau habib yang dibilang dia sebagai wali, antum buktikan ke tempatnya, di daerahnya. Nggak sholat Jumat ya. Ketika ditanya kepada murid-muridnya, kenapa dia nggak sholat? Dia sudah wali. Ya wali, justru wali melaksanakan sholat. Kalau wali yang nggak sholat, ya bukan wali setan dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir, orang meninggalkan sholat kafir. Sebagian ulama. Jadi ini sholat
termasuk ukuran itu. Dan sebagian besar mereka nggak sholat, sebagian besar nggak sholat. Jadi orang-orang yang dibilang wali di Indonesia ini nggak sholat, atau Jumat mereka nggak sholat. Jadi perbuatan dosa besar yang paling besar, meninggalkan sholat perbuatan dosa besar yang paling besar, meninggalkan sholat. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ini juga ukuran juga. Karena bersama kaum muslimin. Nah mereka kalau Ramadan nggak puasa, wali-wali ini yang dianggap wali oleh mereka nggak puasa. Antum bisa buktikan di tempatnya, di daerahnya, atau di rumahnya yang dikatakan wali-wali ini. Yang banyak disebutkan di Indonesia ini, wali ini, Habib ini, antum bisa buktikan. Ramadan nggak puasa dia, nggak puasa. Dan ini semua bisikan setan, bukan wali Allah. Mereka adalah wali setan. Kemudian wali Allah itu juga melaksanakan amal-amal saleh. Karena begitulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka orang beriman dan beramal saleh. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Allah Maha meneliti. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Innama ghayatul karamati luzumul istiqamah." Sesungguhnya puncaknya karomah, antum salah, betulkan itu salah, tapi cetakan yang terbaru sudah dibetulkan. Artinya dibetulkan, artinya salah. Innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karomah. Jadi artinya sesungguhnya puncaknya karomah. Adapun kalimat kemuliaan yaitu itu dicoret. Yang benar sesungguhnya puncaknya karomah adalah dengan tetap istiqamah. Innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karomah adalah dengan tetap istiqamah dalam iman dan ketaatan. Artinya yang paling penting bagi kita bukan karomah. Bagi orang beriman, yang paling penting bagaimana dia istiqamah tidak dalam ketaatan dia kepada Allah. Itu yang paling penting. Bagaimana dia istiqomah terus sampai dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada orang diberikan karomah, kemudian setelah itu dia ujub, dia bangga, kemudian setelah itu dia mulai itu pudar ketaatannya, tidak istiqomah lagi. Dan ini banyak yang seperti ini. Dia bangga dengan dirinya. Akhirnya itu termasuk apa? Kata Nabi, al-ujub termasuk apa? Muhlikat, membinasakan dia. Bahkan ada di antara mereka yang di akhir hayatnya su'ul khatimah. Dan ini banyak yang seperti ini, su'ul khatimah. Maka yang paling penting kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan, yaitu innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karamah dengan tetap istiqamah. Yang paling penting itu bagaimana kita istiqamah. Istiqamah dalam iman, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Taala.